Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Musadi, nomor induk mahasiswa 21020020. Di video kali ini saya akan membahas kepemimpinan untuk menyelesaikan ujian tengah semester materi mata kuliah kewirausahaan. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Griffin dan Edwards, kepemimpinan leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kepemimpinan ini adalah untuk bisa memotivasi atau memberikan pandangan untuk mau bekerja agar bisa mencapai tujuan sama-sama. Menurut Lindsay Patrick, suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Jadi, merealisasikan tujuan keinginan perusahaan dengan mengembangkan, merangkul kebutuhan para individu agar tumbuh berkembang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Peran kepemimpinan dalam manajemen. Peran kepemimpinan dalam manajemen ini sangat penting karena kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi pergerakan, actuating dalam manajemen. Fungsi pergerakan mencakup kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk pengaruh pribadi lainnya. Jadi peran ini bisa mencakup kegiatan motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan agar bisa memberikan sebuah kesempatan, bentuk pengaruh pribadi lainnya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini gaya yang biasa digunakan para pimpinan. Yang pertama ada gaya otokratik. Gaya otokratik ini memberikan perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Lalu yang kedua ada gaya demokratik, meminta masukan pada bawahan sebelum mengambil keputusan menggunakan kewenangan. Jadi sebelum pimpinan tersebut mengambil keputusan, pimpinan itu meminta masukan pada bawahannya apabila ada kurang yang cocok. Jadi bisa mengambil keputusan. Yang ketiga ada gaya bebas. Dirinya sebagai konsultan bagi para bawahan, memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Gaya bebas ini sebagai konsultan atau guru bagi para bawahan agar para bawahan bisa mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Jadi pimpinan dan bawahan itu sama-sama bisa memberikan kewenangan tersendiri. Lalu ada notasi gaya kepemimpinan. Yang pertama notasi S1 itu ada telling, directing, structuring. Lalu yang kedua notasi S2 itu ada selling, problem solving, atau coaching. Yang ketiga ada notasi S3 ada participating, developing, and scoring. Notasi keempat itu ada delegating. Selanjutnya ada penjelasan mengenai tentang telling. Apa sih itu telling? Seorang pimpinan yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat. Jadi seorang pimpinan ini senang atau bahagialah dalam mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi. Instruksi tersebut itu sangat jelas. Jelas bagi bawahannya dan bawahannya pun paham dan mengawasinya secara ketat. Jadi telling ini harus bisa diawasi agar bawahannya itu bisa mengikuti tujuan perusahaan yang diinginkan. Yang kedua ada selling. Selling adalah seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan. Pemimpin ini bersedia membagi persoalan dengan bawahannya
Dan sebaliknya, persoalan dari bawahan selalu didengarkan. Selling ini adalah seorang pemimpin yang bisa melibatkan bawahannya, pemimpin yang bersedia membagi apapun masalahnya, apapun problemnya kepada bawahannya, dan sebaliknya, persoalan atau masalah yang ada pada bawahan di pimpinan itu selalu didengarkan, jadi bisa saling terbuka. Jadi tidak ada rasa bohong atau rasa curiga terhadap satu yang lain, karena selling ini bisa membagi atau bisa mendengarkan satu sama lain agar mencapai suatu kewenangan yang baik. Lalu yang ketiga itu ada participating, adanya ketersediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang serta bertanggung jawab dan memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka lakukan. Jadi pemimpin ini perannya sangat baik. Bawahan bisa berkembang, bawahan bisa bertanggung jawab, lalu bisa mendukung apa yang mereka lakukan, seperti skill-skill yang mereka punyai kan bisa dikembangkan, bisa diberi dukungan, support system lah seperti itu, agar bisa berkembang untuk perusahaan, berkembang untuk diri sendiri, serta bisa berkembang bagi keluarganya. Serta bertanggung jawab itu sangat penting dalam partisipasi ini, karena ketersediaan dari pemimpin itu ketika seseorang melakukan kesalahan itu bisa bertanggung jawab. Ketika seseorang melakukan kesalahan pada perusahaan, pada karyawan yang lain, itu dari pemimpin bisa merangkul atau bisa memberikan hal-hal yang bisa untuk didengarkan. Selanjutnya ada delegating. Pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. Jadi ini seperti partisipasi tadi ya. Jadi delegating ini memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan agar bisa memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi pada lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama, kekuasaan. Otorisasi dari legalitas yang memberikan wewenang untuk memengkarui dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Jadi kekuasaan dari pemimpin itu sangat penting, karena kekuasaan tersebut bisa memberikan pengaruh yang besar, menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Jadi kekuasaan ini mempunyai privilege tersendiri. Ya. Yang kedua ada kewibawaan. Merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain patuh padanya. Kewibawaan ini harus dipunyai seorang pemimpin. Karena pemimpin mempunyai keunggulan, karena pemimpin mempunyai kelebihan, karena pemimpin mempunyai keutamaan, sehingga orang lain bisa meniru atau bisa mengatur. Karena pemimpin yang mengatur itu pasti mempunyai keunggulan. Apa sih unggulannya? Apa sih kelebihannya? Ya pasti seorang pemimpin itu pasti mempunyai, agar kewibawaan itu bisa terpenuhi dalam diri seorang pemimpin. Yang ketiga, kemampuan. Apa sih itu kemampuan? Sumber daya kekuatan, kesanggupan, kecakapan secara teknis maupun yang melebihi dari bawahannya. Jadi kemampuan ini harus dipunyai seorang pemimpin agar mempunyai kekuatan, kesanggupan, kecakapan. Jadi kesanggupan tersebut bisa menjadi seorang pemimpin, bisa mampu seorang jadi pemimpin, bisa mempunyai kekuatan, power, kecakapan kepada
orang lain, kecakapan kepada bawahan, itu harus dimiliki seorang pemimpin. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.